Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valinda Eka Ferianti dengan NIM 20220120336 dari kelas Teknik Industri B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi dan manfaat MRP dan ERP dalam perusahaan. Salah satu sistem yang banyak digunakan oleh perusahaan saat ini dalam menjalankan bisnisnya yaitu MRP atau Material Requirement Planning, dan sistem MRP ini umumnya lebih cocok digunakan untuk perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur atau produksi. MRP atau Material Requirement Planning adalah sebuah sistem manajemen inventory berbasis komputer yang memiliki tugas untuk mencatat berapa banyak jumlah bahan baku atau komponen yang diperlukan dalam memproduksi suatu barang. Mengapa perusahaan membutuhkan MRP? Visibilitas ini penting karena tanpa adanya visibilitas yang luas, proses produksi bisa berjalan kurang efektif dan efisien. Contohnya yaitu seperti persediaan yang terlalu banyak yang mengakibatkan naiknya biaya yang harus dikeluarkan untuk penyimpanan barang tersebut. Oleh sebab itu, penerapan sistem MRP di dalam perusahaan sangat penting untuk dilakukan. MRP dapat membuat proses produksi menjadi lebih terstruktur dan terarah tanpa perlu membuang banyak tenaga dan sumber daya yang berlebihan, sehingga manajemen persediaan barang yang bisa dikelola dengan baik. Pengertian ERP atau Enterprise Resource Planning atau perencanaan sumber daya perusahaan merupakan sebuah sistem informasi untuk mengidentifikasi dan merencanakan sumber daya yang pada perusahaan yang diperlakukan untuk mengambil, membuat, mengirim, dan menghitung pesanan pelanggan. ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan untuk mengkoordinasikan informasi, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi, atau keuangan. Manfaat ERP. Manfaat ERP yang pertama yaitu integrasi data keuangan untuk mengintegrasikan data keuangan perusahaan yang lebih baik. Kedua, standarisasi proses operasi. Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, standarisasi data dan informasi. Dan yang keempat, pengambilan keputusan menjadi efektif dan efisien. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam.